Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngaran tiang asli Darwina. Sebut sama Darwilis. Biasa le Lombok dikit lah peliharaan anak paling beli iya dan sebut nih. Ngaran tiang asli sak bajang ya Darwina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Darwilis. Saya adalah anak dari Amak Darwilis yang panggilan mudanya Darwinah. Beliau adalah salah satu seniman wayang kulit sasak, pengrajin wayang kulit sasak yang berdomisili di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Beliau mulai berkiprah di bidang seni wayang atau sebagai pengrajin wayang kulit semenjak beliau masih remaja dan sampai sekarang beliau masih berkarya. Adapun hasil karya beliau sudah tembus sampai mancanegara, baik itu pembeli dari lokal maupun luar negeri. Sudah banyak yang datang ke rumah untuk membeli wayang kulit hasil karya beliau. Adapun darah seni yang beliau warisi itu dari ayahanda beliau atau kakek saya, yakni almarhum Amak Raimah, yang nama mudanya adalah Rainah. Jadi darah seni yang beliau itu diwariskan dari almarhum kakek saya, yang dulunya almarhum kakek saya itu adalah merupakan seniman wayang kulit juga. Di samping itu beliau juga adalah salah satu seniman tapel dan juga sebagai pembayun juga bisa, pembaca hikayat sasak juga bisa beliau. Dan juga beliau adalah salah satu guru seniman, istilahnya gurunya dalang yang kesohor saat ini, yakni Haji Lalu Nasib AR. Ya, bahwa Haji Lalu Nasib AR sempat menimba ilmu terkait masalah pedalangan di almarhum kakek saya, yakni Amak Raimah. Adapun proses pembuatan wayang kulit ini, yang pertama, jadi kita harus siapkan kulit. Bisa juga adapun jenis kulitnya, yakni kulit sapi betina yang sudah agak berumur, maupun kulit kambing yang besar. Jadi kita proses secara manual, baik dari mulai penjemuran secara manual, pengirisan lemak-lemaknya, sampai kemudian pembuangan bulu-bulu yang ada di kulit sapi tersebut, dan kemudian kita potong sesuai dengan ukuran wayang yang akan kita buat. Dan selanjutnya setelah itu kita adakan proses penipisan dengan menggunakan batu apung maupun memakai gerindra secara modern. Kemudian setelah itu kita cuci kembali, kita keringkan, kita jemur kembali. Setelah itu kita tunggu proses keringnya. Setelah kering kita kemudian membuat gambar, membuat pola di atas kulit yang sudah kita potong sesuai dengan ukuran bentuk wayang tersebut. Setelah kita buat pola atau gambar, kemudian kita proses mulai pemahatan bagian luar wayang tersebut. Setelah selesai pemahatan bagian luar, kemudian kita haluskan memakai pisau atau yang biasa disebut pemaje bahasa Sasaknya. Pinggir-pinggirnya biar tidak kasar, biar agak halus. Kemudian setelah itu kita mulai proses pemahatan bagian dalamnya. Kemudian setelah itu baru proses pengecatan. Kita kasih dulu cat dasar biar serat-serat kulit yang ada di pahatan tersebut bisa tertutup rata dan hasilnya juga maksimal nanti setelah proses pengecatan. Kemudian setelah itu langsung kita cat sesuai dengan bentuk karakter wayang tersebut dan model pakaian wayang tersebut.
Pertama, ini saya kenal lama Ilis itu kan 2011. Awal mulanya almarhum bapak saya dia mesen wayang sama Mak Ilis. Pertama saya belum tahu yang namanya Mak Ilis ini. Nah, diperkenalkanlah sama almarhum. Katanya memang hasil karya Mak Ilis ini bagus. Ternyata setelah saya cek sendiri memang karyanya sangat bagus menurut saya untuk pengrajin wayang yang masih ada sekarang di Lombok. Jadi alasan yang kuat saya adalah karena hasil karyanya memang bagus dalam hal membuat wayang. Ciri khas yang paling menonjol adalah di katik wayangnya. Finishing katik wayang dia berbeda dengan pembuat-pembuat wayang yang lainnya. Dia menggunakan kayu kukun. Katik itu kan pemegang, tangkai pemegang wayang. Dia menggunakan kayu kukun, kemudian dia olah kayu itu dan dia bentuk sesuai dengan lekukan tubuh wayang. Nah, selain itu tatahannya juga dia rapi, dan bagi saya sekali lagi ya lebih bagus lah daripada pembuat-pembuat wayang yang lainnya. Warnanya dia lebih ke warna-warna pastel sebenarnya, dan dia menggunakan warna yang lebih variatif daripada pembuat-pembuat wayang yang lainnya. Kalau misalnya pembuat wayang yang saya kenal itu di Lombok ini ada 6 orang. Nah, di antara 6 orang ini, Mak Ilis dia sudah mulai bereksplor dalam menerapkan warna-warna pastel dan menerapkan warna-warna degradasi warna. Artinya tidak seperti pembuat-pembuat wayang lain yang selama ini hanya dalam proses pewarnaan wayang dia main sistem blok wayang, blok warna. Artian kalau warna merah ya sudah dia blok warna merah saja. Kuning pun demikian. Nah, Mak Ilis dia mencoba sudah berani dia menerapkan degradasi warna dari warna merah, kemudian pemilihan warna yang lebih muda lagi, orange dan lain-lain. Terus kemudian yang saya lihat warna-warna yang dia gunakan ini sebenarnya ini adalah warna-warna pesisir sebenarnya. Warna yang seringkali menggunakan warna-warna cerah ala pesisir. Ini tidak hanya diterapkan di wayang sebenarnya, warna pesisir ini di motif kain batik. Kalau dilihat pasti orang-orang pesisir itu menerapkan warna-warna yang cerah dan lebih banyak pastel sih sebenarnya. Mungkin apakah itu karena pengaruh kesukaan dari Mak Ilis sendiri sebagai masyarakat pesisir, karena kebetulan dia tinggal di tidak jauh dari pantai. Nah, apakah psikologis itu mempengaruhi dia dalam pembuatan warna wayang? Itu menjadi apa ya, asumsi saya bahwa memang benar warna pesisir itu sesuai dengan psikologis si pembuatnya. Adapun terkait masalah teknis pemasaran wayang kulit hasil karya Bapak Tiang Diki, selama ini ya dari istilahnya dari banyak informasi-informasi pembeli yang sudah ada datang ke sini itu jadinya saling menginformasikan antara satu dengan yang lain itu.
masih bersifat pribadi, belum kita menerima istilahnya pembeli yang secara global atau dalam jumlah yang besar. Dan lebih cenderung yang memesan wayang kulit itu adalah seniman-seniman yang memang notabene-nya yang pecinta wayang kulit kadang-kadang ya. Adapun satu atau dua orang yang memang penghobi atau istilahnya sebagai koleksinya itu yang datang mesan atau beli Bapak Tiang niki. Apalagi kemarin pada saat COVID itu sangat-sangat sepi pemesan, jadinya ya karena kita adalah home produksi atau berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah, jadi ya bisa dibilang jalan di tempat lah begitu, tidak terlalu berkembang pesat. Jadi kalau kita berorientasi pada ekonomi mungkin jauh sekali dari harapan ya, cuman karena semangat atau keinginan untuk melestarikan budaya terutama wayang sasak ini, jadi beliau sampai saat ini bertahan begitu dengan kondisi ekonomi seadanya, bahkan bisa dibilang ya masih di bawah garis ya kemiskinan begitu ya. Saya sebagai anak beliau, anak pertama beliau, bahwa karakter orang tua saya ini penyabar, tekun, ulet. Nah, apalagi dalam bidang pekerjaan sebagai seniman, beliau sangat-sangat tekun, sangat-sangat ulet untuk mengerjakan hasil karya beliau, dan beliau juga sangat teliti terhadap karya yang beliau buat selama ini. Secara pribadi istilahnya di lingkungan saya terutama yang di sini di Gunung Malang ini kayaknya masih minim peminat, kemungkinan karena memang dilihat tidak begitu istilahnya menjanjikan, terutama orientasinya ke keuangan lah begitu. Jadi generasi muda yang ada di Gunung Malang khususnya di Taman Ayu itu tidak begitu tertarik untuk belajar, mempelajari bagaimana tata cara pembuatan maupun pementasannya. Adapun penghargaan-penghargaan yang beliau terima baik itu dari instansi pemerintah maupun swasta. Ya, instansi pemerintah yakni penghargaan dari Museum NTB, Museum Kekayon Yogyakarta, dan Universitas ISI Denpasar. Waktu itu kebetulan beliau diminta menjadi tutor pada saat itu, jadi beliau dikasih penghargaan sebagai tutor mahasiswa dan mahasiswi ISI Denpasar pada saat itu. Dan juga beliau sering mendapatkan undangan-undangan, baik undangan pameran wayang kulit pada saat waktu Gubernur Pak Haji Warsito pada situ, dan juga sering mengadakan pameran-pameran di Taman Budaya, di kantor gubernur, dan bahkan sampai keluar daerah juga beliau ikut menghadiri pameran-pameran wayang kulit. Tantangan-tantangan maupun kendala yang beliau alami selama ini, selama beliau menjadi pengrajin wayang kulit, salah satunya adalah terkait pemasaran wayang kulit, karena wayang kulit ini kan sifatnya tidak begitu komersil di kalangan masyarakat, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang pencinta wayang kulit dan yang tahu sejarah wayang kulit yang datang untuk memesan dan untuk membeli wayang kulit hasil karya beliau.
Dan yang kedua, tantangannya ataupun hambatannya adalah keterbatasannya bahan baku yang kita peroleh, yakni kulit sapi, karena tidak semua kulit sapi bisa kita manfaatkan sebagai wayang kulit yang hasilnya maksimal untuk dibuat sebagai wayang kulit. Dan kemudian yang ketiga, hambatan maupun tantangan beliau adalah selama ini keterbatasan jumlah hasil karya, karena beliau untuk saat ini berkarya seorang diri. Kadang-kadang saya juga ikut bantu kalau saya ada waktu, karena kebetulan saya juga kerja di instansi pemerintahan, jadi saya tidak bisa maksimal bantu beliau untuk berkarya, untuk membuat wayang kulit. Jadi itulah keterbatasan atau tantangan yang selama ini beliau alami. Yang kami harapkan tantangan-tantangan tersebut mudah-mudahan ke depannya bisa teratasi dan bisa ada jalan keluar, sehingga kami bisa lebih maksimal di dalam berkarya. Adapun motivasi beliau tetap berkarya sebagai seniman wayang kulit Sasak adalah biar kesenian wayang kulit Sasak ini, terutama terkait masalah produksi atau pembuatan wayang kulit Sasak, tidak punah dan tetap lestari. Karena wayang kulit Sasak ini kan kita tahu filosofinya sangat tinggi, terutama partisipasinya dalam penyebaran agama Islam di Lombok pada saat itu. Pesan-pesan yang ingin kami sampaikan terutama khususnya kepada generasi muda agar termotivasi atau punya keinginan atau terketuk hatinya untuk menggeluti bidang kesenian wayang Sasak ini, baik itu terkait masalah produksi atau cara pembuatan wayang kulit Sasak maupun terkait masalah bagaimana tata cara pementasan wayang kulit Sasak. Kami sampai saat ini sangat-sangat berharap ada yang punya keinginan atau kemauan untuk belajar baik proses pembuatan wayang kulit maupun proses pementasan wayang kulit Sasak. Ini adalah salah satu hasil karya beliau, yakni wayang kulit Sasak, tokoh atau karakter Raden Maryunani yang merupakan salah satu putra mahkota dan putra dari tokoh utama kisah dalam pewayangan Sasak Serat Menak, yakni tokoh Jayeng Rane. Jadi Raden Maryunani ini adalah hasil pernikahan Jayeng Rane dengan Putri Sekar Kedaton yang ada di kerajaan Mesir pada saat itu. Jadi dikisahkan bahwa Raden Maryunani ini merupakan hasil pernikahan Prabu Jayeng Rane dengan Putri Sekar Kedaton. Jadi dikisahkan bahwa Raden Maryunani ini terlahir dari gendongan Putri Sekar Kedaton. Ya, mungkin itu sepenggal cerita yang bisa saya ceritakan dari cerita Serat Menak Sasak.